Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami terkena riba apabila kami memakai atau menggunakan sarana perbankan untuk kemudahan dengan tidak akan mengambil sebesar pun kelebihan yang diberikan? Contoh, terima gaji, pensiunan melalui bank konvensional. Kami mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Anda buka rekening di bank konvensional tersebut, ya, formulir pertamanya ada kan, yang ada isi itu ada kan? Masih ingat apa kata dia? Anda akan diberikan bunga sekian persen per bulan, per tahun kan ya, sekian persen per tahun. Masih ingat itu? Masih? Masya Allah, banyak ternyata. Lalu ada tanda tangan. Setuju atau tidak berarti? Bunga tadi apa namanya itu? Setuju berarti terima riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju riba. Ini apa yang mau dikirim oleh Allah kepada Anda ini sekarang? Tikus atau ular atau kodok mau dikirim? Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba. Maka minta kepada bank tadi, saya tidak mau yang ini, yang riba. Kan itu kan persyaratan, kalau kita mau, nggak mau kan bisa kan? Namanya persyaratan, tergantung kita kan. Saya nggak mau ini yang ada persyaratan ribanya. Karena apa ini bunga ini makan riba? Karena akad Anda dengan dia memberikan pinjaman. Anda berikan pinjaman kepada bank ini dalam bentuk tabungan tersebut. Bukan titipan namanya dalam Islam, bukan. Karena kalau nitip tidak boleh Anda pakai dan barangnya hilang. Bila teman nitip motor Anda pulang kampung, ketika Anda datang, oh sebentar motornya belum saya belikan. Apa yang terjadi? Anda jual motor saya kurang modal. Enggak boleh. Ini dinamakan dengan yang tidak melampaui hak manusia dan dosa besar. Ya. Dengan uang juga, Anda nitipkan uang, dipakai atau tidak oleh bank tadi? Dipakai. Yang diberikan kepada Anda gantinya kah atau uang Anda yang nomor serinya tadi? Gantinya. Maka ini akadnya pinjam meminjam, bukan akadnya nitip. Kalau saya nitipkan pena ini kepada A, butuh uang, dia dijualnya 10.000. Sudah 10.000. Nanti kalau Ustaz minta, saya beli lagi gantinya. Ini pinjam atau titipan. Qard namanya ini, pinjam minjam. Karena akadnya Anda berikan pinjaman kepada bank, lalu penerima pinjaman setuju dan mensyaratkan dirinya untuk membayar bunga, membayar kelebihan sekian persen, 2% umpamanya, atau 6% untuk deposito kepada Anda. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Dia memberikan riba, dia pemberi riba, pemberi makan riba, Anda pemakan riba. Saya nggak makan Ustaz, hanya setuju saja. Ya udah, Anda menyetujui pemakan riba. Saya nggak makan juga Ustaz. Tapi Anda menulis akad riba, setuju dengan akad riba tadi, dilaknat oleh Rasulullah. Coba. Ada di antara Anda yang memiliki nyali besar di sini? Silakan berdiri dan kita kutuk bareng-bareng. Ada yang berani? Tidak. Padahal kemungkinan doa Anda semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Bila ini mengutuknya Rasulullah, la'ana Rasulullah. Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, kemudian penulis riba dan saksi riba. Pasti makbulnya. Tunggu saja malam ini apa yang terjadi di rumah Anda. Apa tikus, apa ular, apa kecoa, saya nggak tahu. Tapi berdoa kepada Allah, bertobat, dan Allah mengetahui dari jiwa yang bersih, jiwa yang takut kepadanya, Allah mengetahui mana yang menentang Allah dan mana yang takut kepada Allah. Kalau akadnya wadiah, boleh nggak? Sebentar, belum selesai. Ya. Jadi akadnya adalah qard,
sehingga pinjaman riba. Maka untuk rekening ini tadi, untuk membuka rekening tadi ini, kalau gaji Anda dikirim juga melalui bank, rekening bank, tolong tawarkan dulu, boleh nggak kami buka rekening bank syariah? Kalau dia mengatakan boleh buka rekening bank syariah. Kalau tidak, minta ke bank ini, bank konvensional ini, saya coret yang itu, kan untung Anda kan? Untung atau tidak dia jadinya? Untung. Anda juga untung atau tidak? Kata siapa Anda rugi? Untung karena akadnya tidak riba. Untung karena akadnya tidak riba dan uang gaji Anda sampai dan uang Anda terjamin. Terjamin. Karena kalau titipan tidak boleh terjamin. Titipan tidak boleh terjamin. Terbakar rumah Anda, orang nitip, hilang barang Anda dan hilang barang titipan. Walhasil ini Anda untung karena dapatkan gaji dan tidak ada pertambahan. Jelas ini? Tapi bisa nggak Anda minta ke bank tersebut coret yang ini? Tidak bisa. Lalu bisa nggak minta dialihkan ke rekening Anda di bank syariah kepada perusahaan Anda? Hah? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Kalau Anda tidak buka rekening di bank konvensional tadi, riba tadi, tidak bisa Anda minta hilangkan bunga ribanya juga, nggak bisa. Walaupun dia diuntungkan, anggap tidak bisa, terkadang bisa. Itu sama dengan tadi. Nggak bisa kalau satu orang yang minta, tapi coba maju satu orang dulu. Setelah 1 jam masuk lagi satu orang lagi sampai 100 orang. Stres atau tidak customer service-nya itu? Ini apa? Besok maju lagi. Besok maju lagi. Pasti dia stres, tutup pintu kantornya selama 3 hari. Nanti lihat setelah itu boleh, sekarang boleh. Saya yakin, coba. Mereka mempunyai cara berpikir. Demo itu tujuannya seperti itu kan. Walaupun mereka hari ini nggak diterima, tapi minta lagi. Stres pemerintah udah kasih apa saja jadi. Tujuan seperti itu, sama dengan itu. Anda tidak demo, tujuannya tidak demo. Anda ingin menghilangkan kemungkaran saja dari diri Anda. Andai tidak bisa juga. Ini andai ya. Ini sudah terakhir. Sudah Anda coba, sudah kita coba 100 tapi tutup nggak dapat juga, tetap juga. Dan kita minta ke perusahaan tadi, kenapa gaji saya harus pakai rekening bank? Langsung cash. Ya dan biarin tunai. Ya. Tetap dia nggak mau juga. Apa boleh buat? Daripada Anda tidak terima gaji, ini namanya darurat. Pada waktu ada solusi. Tapi terakhir ini solusi ini, akhir. Coba dulu Anda berusaha dulu. Ketika itu baru darurat. Semua jalan sudah ditempuh. Kemudian tidak juga bisa, harus juga berbuat riba. Apa boleh buat? Buka rekening tadi, ya. Kemudian pertambahan ribanya ambil dan tinggalkan, berikan kepada fakir miskin. Jelas? Apa tadi? Wadiah. Di bank syariah ada akadnya rekening giro wadiah. Wadiah yad dhamanah. Wadiah artinya titipan. Seperti yang saya katakan tadi, betulkah Anda nitip nama di sini di bank syariah? Kalau nitip, sampaikan ke bank syariah. Bank syariah, ini saya nitip uang ya. Ini saya catat semua nomor serinya. Nanti ini saya minta lagi. Berani dia? Berani nggak dia? Tidak. Uang akan dipakai dia. Ketika dipakai dia, uang diberikan kepada Anda lembaran 100.000 yang diberikan tadi. Atau coba berikan kepada lembaran 10.000 semuanya. Nanti minta kembali uang 10.000 juga. Kadang nggak dikasih dia, kadang tidak ada ketersediaan dia. Ya. Maka ketika itu ganti 10.000 ditukar dengan 100.000 dengan 110.000, itu sudah tukar menukar atau tidak namanya? Tukar menukar namanya, jual beli namanya. Ya. Bukan lagi wadiah, bukan lagi titipan. Dan Zubair mengetahui semenjak dahulu, 14 abad yang lalu. Diriwayatkan dalam Bukhari dalam sahihnya. Saya tahu memang, saya mengajar di beberapa program pasar sarjana ekonomi Islam. Memang sebagian ekonomi Islam Indonesia mengatakan itu wadiah. Titipan boleh dapat hadiah. Kalau titipan dapat hadiah, apa beda dengan bank konvensional?
Apa bedanya dengan bank konvensional? Hanya beda, ini namanya titipan, ini namanya pinjaman, atau ini namanya pinjaman tabungan, tapi ini ada pertambahan dalam bentuk bunga, ini ada pertambahan dalam bentuk hadiah atau bonus, gitu kan? Nggak dapat. Di bank antum nggak dapat. Iya, nggak dapat. Jadi bank antum nggak dapat. Tapi ada bank yang ada bonus dan hadiahnya. Dan fatwa di Indonesia ada untuk wadiah boleh menerima bonus dan hadiah atau tidak. Lihat fatwa tentang wadiah di fatwa himpunan fatwa DSN. Ketika itu, apa yang terjadi lagi? Beda nama saja. Tetap di sini uang ada bunga, di sini ada hadiah. Lebih besar mana bunga dari hadiah? Tergantung. Terkadang sama, terkadang kurang, terkadang lebih. Namanya hadiah. Kalau lagi enak, banyak kan dikasih. Intinya adalah sama. Zubair bin Awwam 14 abad yang lalu diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ketika beliau dititipkan uang diberikan wadiah, diberikan titipan wadiah oleh para pedagang yang ingin keluar dari kota Madinah, pergi keluar kota ingin beli barang, beliau mengatakan hala ja'altumuhu qardan, tolong jadikan oleh kalian, rubah akadnya, saya tidak mau terima titipan, jadikan akadnya qard, pinjam meminjam, karena kalau kalian titipkan kepada saya tidak bisa gunakan. Baik. Kemudian bila hilang, saya tidak tanggung jawab. Nitipkan bayar atau tidak? Tidak berbayar kan? Tidak berbayar. Uang Anda dengan bayar uang titipan. Ya. Terbakar rumah, uang saya juga habis, harta saya juga habis. Minta ganti Anda. Enak banget, bayar pun enggak Anda. Maka Zubair mengatakan rubah akad menjadi pinjaman. Kalau pinjaman, ketika saya terima, berpindah tanggung jawabnya kepada saya. Kemudian saya bisa memutarkan ini, tapi kalian tidak mendapatkan apapun karena pinjaman. Terserah kalian mau uang kalian aman, ya. Caranya qard, dan mereka merubah akad mereka menjadi qard. Kalau uang dan dalam definisi fikih yang pinjaman akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Dan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Syarh Zadul Al-Mumti', Syarh Zadul Mustaqni', beliau menjelaskan ittafaqal fuqaha, wa fuqaha telah sepakat bila dalam akad wadiah diizinkan untuk barang dipakai barangnya dan diberikan gantinya, inqalaba qardan, berubah akadnya menjadi akad qard, pinjaman. Dan saya tahu salah seorang anggota Dewan Syariah Nasional yang bapaknya bekas ketua Lembaga Fatwa Indonesia, pimpinan Fatwa Indonesia, dan dia ekonom kafir karena S3-nya di Malaysia, S3-nya di Malaysia. Ya. Terus terang dia mengatakan, saya ada waktu itu ada rapat dosen di salah satu universitas sama mengajar di sana. Dia mengatakan, saya tidak setuju dengan akad wadiah yad doman. Dia saja yang ekonom, yang sebagai anggota fatwa juga. Saya nggak setuju. Saya katakan, kenapa tidak Anda suarakan di lingkungan fatwa? Lain prosedurnya lain. Prosedurnya lain. Karena fatwa bisa diambil secara aklamasi, suara terbanyak, demokrasi fatwanya. Setahu saya, lembaga fatwa internasional yang hadir di dalam majelis yang membuat fatwa tersebut, kalau tidak setuju, ditulis dia memang hadir, tetapi dalam tanda tangan dia mengatakan, saya tidak menandatangani karena saya tidak menyetujui hasil fatwa ini. Coba Anda baca di keputusan fatwa internasional seperti dibuat oleh OKI, Rabitatul Islami, dan lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia, semuanya begitu. Ditulis nama dia, kalau nggak setuju sampaikan tidak setuju. Tapi kalau dia tanda tangan setuju dengan isinya ini, seperti Anda setuju tanda tangan formulir riba tadi,